Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hamidallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para sajidah, para hujat, para kesepuhan, para pengurus pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan juga adik-adik sekalian. Pertama yang paling utama adalah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kesempatan malam yang mulia ini Allah masih memperkenankan kita untuk berada di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Asyiratul Mustaqim, dalam acara Nisfu Sa'ban. Nanti guru kita akan membacakan surah Yasin selama 3 kali. Kemudian nanti setelah membaca surah Yasin, doa dan informasi kepada para sekalian. Setelah baca Yasin dan doa tadi, kita tidak langsung saat Isya, kita tunggu dulu beberapa saat, nanti sekitar 15 menit untuk mendengarkan mau'idhah hasanah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita susun saja acara di malam ini. Yang pertama pembukaan, selanjutnya pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Syahril Al-Basa MA. Kemudian untuk doa akan dipimpin oleh ketua DPR kita Ustaz Haji Muhammad Mujib Rahman MA, dan setelah doa akan lanjutkan beberapa saat, sekitar 15 sampai 20 menit, yaitu mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Supriyanto Gayo SPDI. Baik, untuk mempersingkat waktu kita buka saja acara malam ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Terus selanjutnya pada Ustaz Syahril Al-Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, puji syukur kembali kita pada kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang dalam keadaan sehat, bisa bersama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan anugerah berkah menyertai kita semua. Salam sangat kiranya selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh kita tadi Ustazana, hari malam ini kita akan menyambut malam Nisfu Sa'ban. Ini adalah satu kesyukuran yang luar biasa dan kita dikasihkan dalam bentuk doa bersama. Yang doa bersama ini malam ini kita akan membacakan surah Yasin 3 kali dengan niat-niat yang kita coba khususkan. Mari sebelum kita membacakan surah Yasin 3 kali, kita awali membaca umur kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita azamkan, yang kita cita-citakan, yang kita doakan selama ini, billahi dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم اولا واخرا. ولهذه النية ولما نوينا الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, mari untuk pembacaan Yasin pertama ini kita niatkan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan umur panjang kepada kita semua dan anugerah sehat. Tentu dalam anugerah semua kita berharap, kita memohon kepada Allah tegak dalam iman dan juga keislaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Usahakan kita sebentar baca. Izin saya agak cepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعلمهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Baik, untuk hiasan yang kedua, mari dengan penuh harap kita mohon kepada Allah, Allah anugerahkan umur panjang, itu mengandung dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dengan penuh kebahagiaan bisa bertemu Allah. Ini adalah bentuk rezeki juga, rezeki yang paling berharga, yang paling dihak oleh hamba. Di antara rezeki yang kita mohonkan adalah rezeki sehat. Jadi di ayat yang kedua ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan sehat kepada kita dan umur panjang lagi-lagi dalam ketaatan dan ibadah kepada-Nya. Oleh hadis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yasin yang ketiga, mari kita berharap, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ujung yang baik, husnul khatimah. Ini pengharapan seluruh orang beriman, seluruh orang yang Islam. Pengharapan yang paling mulia, yang paling berharga, memohon kepada Allah supaya Allah menganugerahkan husnul khatimah. Kemudian mari juga pada kesempatan yang baik ini kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan sisa-sisa Sya'ban ini Allah berikan kepada kita kemudahan, baik kemudahan menyiapkan bekal untuk beribadah di Ramadan, untuk bekal yang halal, yang baik, yang thayyibah, dan juga Allah anugerahkan kesehatan bagi kita. Yang hari ini Allah lagi sedikit dengan keluhan sakitnya, Allah angkat penyakitnya. Hari ini ada keluhan masalah ekonomi, Allah mudahkan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan segala yang kita harapkan masing-masing Allah mudahkan dan Allah ijabah. Dan bagi yang lagi menuntut ilmu dari hafal Quran, Allah mudahkan dan Allah anugerahkan kenikmatan dalam beribadah. Melihat ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dan doa itu merupakan rukun ibadah, maka ibadah saking perlunya konsentrasi kita tinggi, khusyuan kita harus ada dalam waktu kita berdoa. Insyaallah nanti akan membacakan doa di antara doa malam spesial ini, arahnya dan datanya biar kita bisa jiwa. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وشفيعنا وكريمنا وفخرنا مولانا محمد وسلم ربك تبارك وتعالى على اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعما حمدا وافقا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين ودار المستجيبين وأمان الخائفين. Ya Allah, wahai Zat yang Maha memberi karunia dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi karunia kepadamu. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang memiliki keluasan karunia dan memberi segala nikmat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Engkaulah sandaran orang-orang yang berlindung, Engkaulah pelindung orang-orang yang minta perlindungan, dan Engkaulah memberi rasa aman bagi orang-orang yang berhak.
Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitab syaqiyyan aw mahruman aw matrudan aw muqaddarun alaina rizqi famullahu fadlika fi ummil kitab saqawatana wa hirmanana wa tarbana wa taqdir rizqina wathbitna ya Allah indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan waffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabika al-munzal ala nabiyyika al-mursal yamhullahu ma yasha wa yusbitu 'indahu ummul kitab ilahana bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri sya'ban al-muharram alladhi yufraqu fiha kullu amrin hakim wa ibram ishrif 'anna min al-bala'i ma na'lam wa ma la na'lam wa anta 'allamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika Engkau telah meletakkan kepada kami di dalam ummul kitab sebagai orang yang celaka, atau orang yang terhalang dari karunia-Mu, atau orang yang terusir, atau orang yang disempitkan rezekinya, maka hapuskanlah wahai Allah dengan keutamaan-Mu dari ummul kitab itu sebuah kecelakaan bagi kami, keterhalangan kami, keterusiran kami, dan kesempitan rezeki kami. Dan tetapkanlah kepada kami di sisi-Mu ya Allah dalam ummul kita sebagai orang yang berbahagia, dilapangkan rezekinya dan diberi taufik untuk melakukan segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar dalam kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Nabi-Mu yang diutus. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya ummul kita. Wahai Tuhan kami, dengan tajalli-Mu yang maha besar pada malam nisfu Sya'ban yang mulia ini, malam ketika setiap perkara yang penuh hikmah ditentukan dan diputuskan, palingkanlah dari kami ya Allah segala bencana, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya sedangkan Engkau maha mengetahui akan segala yang gaib. Dengan rahmat-Mu hai Tuhan yang maha pengasih dari semua yang masih, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat dan keluarganya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Terima kasih. Dan selanjutnya sambil menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang semangat. Kita ulang sekali lagi biar semangat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati pada KM Ustaz Haji Muhammad Mujibur Rahman beserta pengurus lainnya. Kemudian yang kami hormati ada Ustaz Sahril yang memimpin dari Yasinan.
Kemudian yang kami hormati ada juga Ustaz Haji Mardi MA, kemudian Ustaz Nana, ada juga Ustaz Jainal, kemudian kami hormati juga Pak RW. Pak RW sehat Pak RW? Alhamdulillah. Pak RW juga tambah muda. Begitu juga dengan Pak RW kita, kameramen yang setiap hari luar biasa. Alhamdulillah, semoga dapat pahala besar Pak. Karena sekarang ini dakwah itu banyak, bukan hanya di atas mimbar dan selesai. Nah, ini dakwah juga nih. Satri setiap hari Ahad pagi dakwah menyebarkan kepada grup saudara-saudara kita luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sekali pada malam ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga Bapak Ibu kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita betul-betul ikhlas dan semangat menyambut bulan Ramadan. Juga Ramadan sebentar lagi akan tiba. Nah, bulan Ramadan ini Bapak Ibu setiap tahunnya akan datang. Apapun ceritanya, Ramadan pasti akan datang. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita apakah setiap tahunnya hadir Pak Muhammad? Pak Jainan? Tidak tentu. Tidak ada yang memastikan bisa kita setiap tahunnya bersama Ramadan. Jadi Nisfu Sa'ban ini mengingatkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap. Karena bulan Sya'ban ini sering terlupakan. Bulan Sya'ban ini kadang-kadang kita banyak terlalai. Banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Rajab, di sana sibuk saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita ingat dengan ibadah yang namanya kejadian yang luar biasa Isra wal Mi'raj. Setelah dari Rajab baru Sya'ban itu kadang-kadang dilupakan. Ternyata setelah beberapa kita lihat referensinya luar biasa. Keutamaan bulan Sya'ban ini apalagi malam ini luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala khusus spesial melihat kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, beribadah di malam hari ini. Jadi betul-betul Bapak Ibu seolah-olah ini malam Qadar, Lailatul Qadar. Jadi seperti bulan Ramadan nantinya ada malam yang luar biasa, malam Lailatul Qadar. Ini juga malam Nisfu Sya'ban. Ini betul-betul kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Betul-betul kita beribadah di malam ini pun. Malam ini kita sudah membaca Yasin Bapak Ibu. 3 kali berturut-turut kita membaca Yasin. Berapa ayat itu semuanya? 83 kali 3. Berapa ayat itu? 249 ayat kita baca tadi. Karena ini salah satu sunnah. Ya, di malam Sya'ban ini betul-betul kita semangat untuk membaca Al-Quran. Semangat kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Niatkan juga Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, nanti malam kalau bisa kita bangun di jalanan alas sekeras-kerasnya, sehingga kita bangun jam 2 atau jam 3, berwudu. Habis berwudu Bapak Ibu kita salat duduk dulu, karena bila dirabah
Itu Bapak Ibu menurut riwayatnya luar biasa. Ya, sebelum masuk surga dia sudah ada tanda-tandanya masuk surga. Sendalnya sudah kedengaran di dalam surga Rasulullah SAW. Yang dilakukan gara-gara apa? Dia tidak pernah melupakan salat wudu. Jadi nanti malam ibu-ibu, bapak-bapak bangun kita jam 2 jam 3. Salat wudu, setelah wudu kita salat 2 rakaat wudu. Habis itu kita salat hajat 2 rakaat juga. Usalli sunnatat hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Al-Fatihah setelah itu apa saninya Ustaz? Saninya terserah. Mau Al-Fatihah, Al-Falaq, ya nggak pakai sani nggak apa-apa. Jangan sempat ibu-ibu gara-gara nggak bisa ayatnya nggak sholat. Setelah kita melakukan sholat hajat, baru kita melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud sebanyak-banyaknya. Setelah sholat tahajud Bapak Ibu, kita melaksanakan sholat taubat. Taubat kita luar biasa dosanya. Setiap hari terkadang kita melakukan dosa kepada orang tua kita, dosa kepada tetangga kita, dosa kepada jamaah kita, dosa kepada teman bisnis kita, dosa kepada lingkungan kita. Setelah itu Bapak Ibu kita laksanakan sholat witir juga. Mau 1 rakaat boleh, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, mau 11 rakaat silakan. Kalau kecapean ibu-ibu 1 rakaat cukup. Habis itu apa yang ibu yang dilakukan? Berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhan-nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum a'udzu billahi 100 kali. Setelah itu dibaca lagi 100 kali selawat. Ini kalau bisa nanti malam kita bangun hijabkan. Ini beberapa referensi yang saya baca. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dikatakan yang artinya sesungguhnya Allah memeriksa pada setiap malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya, mengampuni seluruh dosanya, kecuali Bapak Ibu yang berbuat syirik atau bertengkar dengan saudaranya. Jadi malam ini betul-betul dosa kita dihapuskan oleh Allah SWT kalau kita ikhlas. Sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah SWT seperti doa Ustaz Namun tadi. Tetapi Bapak Ibu yang dihukum Allah SWT, ada dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah. Syirik dengan bertengkar terus dengan tetangganya, berantem terus dengan lingkungannya, tidak pernah akur dengan adik kakaknya. Jangan harap Bapak Ibu ibadah diterima oleh Allah SWT. Maka malam nisfu Sya'ban ini kesempatan kita untuk saling bermaaf-maafan. Apapun itu kesalahan teman lingkungan kita, tetangga kita, apalagi orang tua kita. Sudah di akhir nisfu Sya'ban masih bertengkar dengan orang tuanya, naudzubillah min dzalik, gara-gara pembagian akra ini. Naudzubillah. Padahal syarat salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi adalah sambung kembali silaturahmi. Dengan siapa? Dengan tetangga kita, dengan adik kita, dengan anak kita, apalagi dengan orang tua kita. Ini salah satu yang harus kita persiapkan malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan itu akan menjadi penghapus dosa bagi kita, maafkan kesalahan-kesalahan orang tua kita, maafkan kesalahan-kesalahan jamaah kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita satu lingkungan di Riyadh kita. Apapun itu kesalahan,
kalau mau dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi ibu-ibu mau dihapuskan dosa-dosanya? Yakin ibu-ibu? Maka niatkan. Dan bapak-bapak, bagaimana bapak-bapak? Mau. Bapak-bapak yang tidak berdosa. Ya. Jadi harus rajin berdoa. Karena ibu-ibu yang diridhoi Allah SWT, bapak-bapak, ternyata silaturahmi ini ibadah yang luar biasa. Memaafkan kesalahan saudara itu adalah ibadah luar biasa. La yadkhuluna jannata khatir rahim. Tidak mendapatkan surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jangan sembarangan ibu. Setiap tahun haji, setiap bulan umroh, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan, tetapi tidak pernah akur dengan tetangganya. Tidak ada gunanya itu. Tidak ada maknanya. Ya, umroh setiap tahun 12 kali, karena setiap bulan dia umroh. Tapi dengan hajinya tidak akur, dengan abangnya tidak akur. Tidak ada maknanya itu Bapak Ibu. Jadi hablum minan nas itu betul-betul kita perbaiki. Ketika sholat kita, haji kita, zakat kita, puasa kita mau diterima oleh Allah SWT. Ini yang harus perbaiki. Kesalahan kita. Karena kesalahan yang paling berat Bapak Ibu yang dilakukan Allah SWT, kesalahan pada manusia. Kalau kesalahan kita kepada Allah SWT cukup beristighfar saja. Di atas mobil kita bisa minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Sambil macet kita bisa minta maaf kepada Allah SWT. Tapi kalau kita minta maaf kepada manusia, itu luar biasa Bapak Ibu. Kita harus datang ke rumah. Tidak cukup dengan istighfar. Kalau kita punya hutang kepada mereka, sehingga ada pertengkaran, sehingga ada perselisihan, tidak maaf. Sambil menangis tidak apa-apa. Betul-betul tidak ikhlas. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosaku pada sekolah. Minta maaf. Kalau kepada Allah mudah Bapak Ibu minta maaf. Itulah pengasih dan penyayangnya Allah. Tapi kepada manusia itu berat. Berat sekali. Makanya orang yang paling baik itu adalah memaafkan kesalahan orang. Itu baik terbaik. Kadang-kadang memaafkan kesalahan teman kita, saudara kita berat sekali. Berat sekali. Jadi Bapak Ibu, di malam berbulan kita ini, malam nisfu Sya'ban, mari kita perbaiki diri kita. Jangan hanya hablum minallah saja. Jangan hanya umroh haji saja. Jangan hanya puasa saja. Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan adik kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Inilah ibadah yang luar biasa, pahalanya yang diberikan oleh Allah SWT. Yang terakhir Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah SWT, yang kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, semangat untuk membaca Al-Quran. Karena ini untuk menyesuaikan Bapak Ibu di bulan Sya'ban ini, supaya kita semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita berbuat ibadah. Kita semangat membaca Al-Quran. Kalau bisa punya target Bapak Ibu, jangan hanya dunia saja kita siapkan malam punya target. 2026 saya harus punya Al-Quran. 2026 saya harus punya rumah bertingkat-tingkat. Tetapi target itu akhirat berubah. Padahal wal akhiratul khairu wa abqa. Dunia itu ada sebentar. Dunia itu ada sebentar. Dunia itu hanya pujian. Dunia itu hanya sendiwara saja. Ketika kita lalai dengan dunia, sudah ketinggalan akhirat. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhirat itu kekal abadinya. Tadi kita baca Yasinan, luar biasa itu. Yasinan itu akan menjadi syafaat bagi kita di alam kubur. Di alam kubur itu tidak ada lagi ibu, tidak ada lagi lingkungan kita, tidak ada lagi relasi kita, tidak bisa lagi bernegosiasi. Yang menjadi sahabat dekat kita adalah terutama adalah Al-Quran. Al-Quran itu betul-betul menjadi sahabat kita. Apalagi di bulan Ramadan, syahrul Ramadan dan dari unzila fihil Quran. Targetkan pada sekarang ibu, bapak, semangat untuk membaca Al-Quran. Walaupun masih terbata-bata, ada semangat untuk belajar. Salah pun kita membaca Al-Quran dapat pahala 2 pahala. Apalagi sudah sesuai dengan ilmu tajwid, ya tafsirnya sudah bagus. Itu seperti yang dikatakan hadis Rasulullah SAW, alif lam mim
3 huruf. Satu huruf Allah berikan kebaikan 10 kebaikan. Alif Lam Mim sudah 30 kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu tadi kita membaca surat Yasin 83 ayat dari 249 ayat kita baca. Masya Allah. Ini adalah mudah-mudahan dengan tausiah yang seperti ini Bapak Ibu kita semakin menguatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan sebentar lagi akan tiba. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan puasa dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah, targetnya Bapak Ibu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan bulan Sya'ban ini. Jangan sempat kita tidak ada persiapan. Kalau kita menyambut bulan Ramadan tidak ada persiapan, apa kata Rasulullah? Ka'in sa'imin laisa lahu min syai'in illa atas. Setiap tahunnya dia berjumpa Ramadan. Setiap tahunnya dia berpuasa. Setiap tahunnya kita makan sahur, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang kita dapatkan? Jual lapas, haus dan kelaparan saja, tidak ada bekas, tidak ada target Ramadan itu. Target Ramadan la'allakum tattaqun. Target Ramadan itu bagaimana caranya jamaah Majelis Siratal Mustaqim menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang sudah bertakwa jaminan surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini target kehidupan kita. Bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dari sisi dunia dan siapnya, sehingga kita lupa target kita, lupa ketakwaan kita, lupa ibadah kita, lupa akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu